Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gladys Tia Risma Purnamasari dari kelas 10 BDBA. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah tanam paksa di Indonesia. So, stay tune terus ya. Selamat menonton. A. Pengertian kultur stelsel. Secara teori, tanam paksa atau kultur stelsel adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. B. Tokoh pencetus. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van der Bos, yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van der Bos adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai dengan 1834. C. NHM. Sebuah lembaga pemilik saham yang bernama NHM atau Netherlands Handelsmaatschappij mendukung agar tanam paksa ini terus dilakukan, karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. D. Tokoh penentang. 1. Edward Dawes Dekker. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. 2. Franzen van der Pot. Ia menunjukkan sikapnya terhadap kebijakan tanam paksa dalam bukunya yang berjudul Selkerkanstraden. 3. Baron van Havel. Ia adalah seorang pendeta Belanda. 4. Golongan pengusaha. E. Latar belakang sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu, yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit. Banyak dana yang hilang, entah karena korupsi maupun perang. F. Riwayat tanam paksa. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia. Pada saat itu untuk diekspor, mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. G. Tujuan tanam paksa. 1. Menutupi kekosongan kas negara Belanda. 2. Guna membayar hutang-hutang negara Belanda yang sangat banyak. 3. Guna membiayai peperangan. 4. Mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 5. Mengeksploitasi rakyat pribumi baik dari segi tenaga, pikiran, dan waktu. 6. Meningkatkan kesejahteraan bangsa Belanda. H. Peraturan tanam paksa, yaitu mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. I. Daerah-daerah yang mengalami tanam paksa. Karesidenan Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. C. Dampak positif tanam paksa. 1. Dikenalnya tanaman produksi baru di Indonesia seperti teh, kopi, kina, dan karet. 2. Dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi. 3. Dilakukannya politik balas budi akibat reaksi sistem tanam paksa yang menghasilkan golongan terdidik dari kalangan rakyat Indonesia. 4. Dikenalnya teknik pertanian baru. K. Dampak negatif tanam paksa. 1. Sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbelangkai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. 2. Beban hidup rakyat semakin berat. 3. Yang dirasakan oleh rakyat adalah mengalami tekanan fisik dan mental. Terima kasih telah menonton. Sampai
Sampai jumpa.